Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel Mukas Chess Experience. Jadi pada video kali ini kita akan membahas pertandingan yang sangat menarik dari World Blitz Chess Championships yang diadakan di Almaty, Kazakhstan. Dan partai yang akan kita bahas di sini adalah partai dari Anish Giri melawan Magnus Carlsen. Di mana di pertandingan ini kita akan melihat dalam 11 langkah Magnus Carlsen menjalankan 8 langkah pion. Oke, bagaimanakah keseruannya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi di sini Anish Giri memegang buah putih dan Magnus Carlsen memegang buah hitam. Dan permainan dimulai dengan pembukaan E4, lalu pion ke E6, pion ke D4, pion ke D5, kuda ke C3 dan gajah ke B4. Dan kita mendapatkan pembukaan Prancis variasi Winawer, di mana putih melanjutkan dengan langkah biasa yaitu E5, lalu pion ke C5 dan pion ke A3. Sebenarnya selain langkah pion ke A3 di sini, putih memiliki banyak pilihan untuk dimainkan. Di antaranya ada langkah gajah ke D2 atau juga langkah pion ke F4. Tapi Anish Giri di sini memilih variasi utama dengan A3 dan Magnus Carlsen menjalankan gajah makan C3, pion B kali C3, kuda ke C6, menteri ke G4, menyerang pion G7. Oleh karena itu Magnus Carlsen menjalankan pion ke G6 dan pion ke H4 dari Anish Giri ingin mendorong pion ke petak H5, di mana akan menekan posisi hitam nantinya dengan tekanan di sepanjang jalur H, di mana benteng H1 akan bersiap-siap untuk membuka jalur dan menekan benteng yang ada di H8. Oleh karena itu, di sini Magnus Carlsen mempersiapkan dorongan pion dari putih, pion H5 dengan langkah pion ke H6. Sehingga setelah putih menjalankan pion ke H5, di sini Anish Giri menjalankan pion. Magnus Carlsen menjawabnya dengan pion ke G5 dan posisi di sep raja akan tetap tertutup. Lalu pion ke F4 dari Anish Giri dengan tujuan untuk membongkar sep raja. Tapi di sini Anish Giri mengabaikan perkembangan buah dengan menjalankan pion ke F4. Sehingga Magnus Carlsen di sini menjalankan langkah pion ke F5 untuk menyerang menteri putih yang terlalu awal melakukan langkah. Jika putih di sini memotong buah hitam dengan E kali F6, maka ada langkah pion ke E5. Dan setelah menteri ke E2, kuda kali F6, F kali E5, kuda ke E4, dan posisi putih akan sangat kesulitan karena putih akan kalah perkembangan. Walaupun putih di sini unggul putih tidak unggul pion, tapi di sini putih akan mendapatkan posisi yang tertekan karena buah hitam akan sangat aktif dengan penempatan kudanya yang ada di E4. Oke, baiklah, kita kembali ke permainan. Oke. Jadi setelah langkah menteri ke F5 di sini Anish Giri menjalankan langkah terbaik dengan menteri ke G3, tetap menjaga tekanan ke petak G5 sehingga Carlsen menjalankan pion ke G4 untuk tetap menutup posisi dari putih di sini. Dilanjutkan dengan D kali C5. Di sini D kali C5 bertujuan untuk mencegah dorongan pion ke C4 dari hitam yang akan membuat gajah yang ada di F1 menjadi terkunci. Oleh karena itu, Anish Giri
memakan pion ini dengan tujuan untuk membuka posisi, karena Anies Giri memiliki sepasang gajah. Jadi teorinya jika kita memiliki sepasang gajah, maka kita harus membuka posisi petak pusat. Jangan dibiarkan tertutup karena akan menguntungkan bagi pihak lawan. Dan dengan posisi yang terbuka, gajah kita akan menjadi semakin lebih aktif. Oke, di sini Magnus Carlsen menjalankan menteri ke A5, dilanjutkan dengan kuda G ke E2, lalu kuda G ke E7, gajah pion ke4 maksudnya, dengan tujuan untuk membuka diagonal bagi gajah. Dan Magnus Carlsen menjalankan pion ke B6 untuk mengajak pertukaran pion sekaligus mengaktifkan bentengnya yang ada di A8 sebagai kompensasi dari kekalahan satu pionnya. Dilanjutkan dengan raja ke F2, raja ke A6, menteri ke E3, raja ke F7, gajah ke D2 dengan ancaman dorongan pion ke C4, dan dibalas oleh Magnus Carlsen dengan gajah ke C4. Lalu kuda ke D4 tentu saja untuk mengaktifkan perwiranya, menteri ke C5, kuda ke B5, dan gajah kali B5. Magnus Carlsen terpaksa menyerahkan gajah petak putihnya karena kuda dari Anies Giri nantinya akan melompat ke petak D6 yang akan sangat-sangat mengganggu posisi hitam. Sehingga mau tidak mau Magnus Carlsen mengorbankan gajah petak putihnya yang merupakan gajah yang cukup baik sebenarnya di sini. Anies Giri tidak langsung memakan gajah yang ada di B5, tetapi memakan menteri dulu di petak C5. Dan setelah pion B kali C5, gajah kali B5, dan kuda ke A7, benteng H ke B1, benteng H ke B8 dengan ancaman memukul gajah yang ada di B5 yang akan membuat posisi ini menjadi imbang kembali, karena jika di sini sebagai contoh, jika putih menjalankan pion ke G3, maka kuda kali B5, dan posisi ini akan menjadi imbang karena pion milik putih dan hitam akan sama. Dan malahan di sini yang akan berjuang untuk mendapatkan remis adalah pihak putih, karena posisi ini adalah posisi tertutup di mana kuda akan lebih diuntungkan untuk dimainkan. Oke, baiklah, kita kembali ke awal. Oke, setelah benteng H ke B8, lalu ada langkah, dan di sini Anies Giri menjalankan langkah gajah ke E2, di mana sebenarnya langkah terbaik putih di sini adalah dengan membiarkan gajah ini di petak B5 agar tetap aktif dengan langkah pion ke C4 yang akan menjaga gajah ini di petak B5, yang membuat posisi putih akan sangat-sangat unggul di sini. Dan jika kita memakan gajah akan sangat merugikan bagi hitam karena putih memiliki dua pion bebas berantai yang sangat kuat. Oke, kita kembali ke permainan, di mana Anies Giri menjalankan langkah yang kurang baik yang membuat posisi menjadi imbang dengan gajah ke E2, yang membuat Magnus Carlsen langsung makan benteng dan melangkahkan langkah pion ke C4 untuk menutup gajah yang ada di E2, yang membuat gajah ini menjadi mati total karena tidak memiliki jalan untuk keluar karena tertutup oleh rantai-rantai pion milik hitam di sini. Oke, Anies Giri menjalankan gajah ke E3,
benteng ke A1, raja ke E8, raja ke E1, raja ke D7, gajah ke F2, gajah ke C5, dan Magnus Carlsen menggerakkan rajanya ke sayap raja untuk mengejar pion H milik putih yang bebas. Kuda ke C6, raja ke C1, raja ke D2, kuda ke A4, gajah ke G5, raja ke G7, gajah ke F1. Dan di posisi ini Anies Giri kehabisan waktunya sehingga Magnus Carlsen berhasil memenangkan permainan. Dimana setelah langkah gajah F1, waktu Anies Giri menunjukkan angka 00 dan Magnus Carlsen langsung mengklaim posisi ini sebagai kemenangannya. Dan memang jika dilanjutkan, posisi ini juga sangat unggul untuk hitam karena kuda milik hitam bisa menari-nari di atas papan, sedangkan gajah putih yang ada di F1 menjadi sangat tidak aktif posisinya. Oke teman-teman, mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jika teman-teman menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin lebih baik lagi dan bisa semakin berkembang untuk kedepannya. Thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.